Shalom kekasih Tuhan. Kembali lagi bersama dengan saya di dalam 5 menit roti hidup siri yang ke-8. Terima kasih bagi Anda yang terus setia bersama dengan renungan Tuhan, firman Tuhan, roti harian ini. Saudara, hari ini firman Tuhan saya beri judul salib. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang 1 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Memang orang-orang yang berdosa tidak pernah mengerti apa itu dosa dan kesannya, apalagi cara supaya dapat terlepas dari dosa. Karena perasaan mereka atau hati nurani mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu atau kedagingan dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Efesus pasal 4 ayat yang ke-19. Akibatnya, karya keselamatan salib Kristus dilihat sebagai suatu kebodohan, suatu yang memalukan, menghina, terkutuk. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-27. Bahkan Yesus sanggup menjadi terkutuk untuk Anda dan saya, supaya kita boleh menikmati hidup di dalam kemurahan Tuhan. Hari ini dunia menggantikan karya keselamatan salib Kristus dengan perbuatan baik untuk meraih keselamatan dari Tuhan. Tetapi persoalannya, berapa banyak perbuatan baik yang harus kita kerjakan sebagai ganti penghapus dosa-dosa kita? Ingat, bukan oleh karena perbuatan baik kita beroleh keselamatan, tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, a gift from God. Efesus pasal 2 ayat 8. Saudara, salib bukan sekadar simbol Christianity, tetapi bukti dari kekuatan Allah dan hikmat Allah yang tak terselami untuk menyelamatkan orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Melalui salib kita beroleh pengampunan dari Tuhan, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita mendengar kata salib, kita diingatkan bahwa tuntutan hukum yang seharusnya jatuh kepada kita telah diganti oleh Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5b. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, kepada Yesus. Kekasih Tuhan, jangan biarkan imanmu bergantung kepada hikmat manusia, status, jabatan, dan kekayaan, bahkan keadaan sekelilingmu, tetapi kepada kekuatan hikmat Allah. Karena hikmat, kepandaian, status, pangkat, dan harta kekayaan adalah pengharapan yang palsu, dan keadaan sekeliling akan berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Markus 13 ayat 31. Hikmat manusia terpandai sekalipun tidak dapat menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, berita salib adalah bukti kasih dan kekuatan Tuhan yang menyelamatkan kita daripada dosa. Terpujilah Tuhan. Amin.